Karena perempuan tuh perempuan, bukan terkotak-kotak dalam generasi. Hanya perbedaan cara berkomunikasi atau mungkin zaman aja yang berbeda. Tapi rangkanya perempuan itu tetap sama. Halo, nama saya Windasari. Saya adalah founder dari Perempuan Punya Karya dan co-founder dari Go to Sofi, salah satu brand tas untuk perempuan aktif di Indonesia. Ternyata menjadi perempuan tuh nggak gampang juga gitu, karena di sisi lain ketika berbisnis itu adalah sebuah tantangan. Kita tuh dituntut untuk leadership, menjadi perempuan tapi juga jadi atasan seperti itu. Nah, ketika menjadi seorang atasan tuh atau menjadi seorang entrepreneur tuh nggak gampang, terutama juga ada anak juga di sana. Di 2016 sampai sebelum pandemi 2020 itu sebenarnya kita cukup banyak kegiatan. Hampir setiap bulan itu kita ada kegiatan untuk kelas-kelas, boleh kelas personal branding, pokoknya kelas yang berhubungan dengan bagaimana perempuan itu bisa update diri untuk dirinya lebih berkembang gitu. Karena problemnya perempuan itu ada di self development, financial literacy, terus mungkin juga ada di mungkin psikologi ke problem psikologi yang lainnya, parenting juga salah satunya. Tapi di pandemi kita cukup off karena saya seorang Ewinda kebetulan juga harus merecovery bisnisnya. Itu hal yang cukup challenging buat saya. Off sekitar 3 tahun dari tahun 2020 sampai dengan 2023 kemarin. Dan baru 2023 kemarin kita membuat sebuah event lagi yang mana formasinya saya ubah. Saya menggandeng beberapa partner-partner perempuan saya, yaitu salah satunya ada seorang penari atau koreografer dan pebisnis juga namanya Mbak Mila Rosinta. Dan yang satunya adalah seorang entrepreneur juga namanya Manda Baskoro, yang kita punya sama-sama punya mimpi gimana caranya kita bisa membesarkan perempuan punya karya yang cukup bermanfaat dan bagus ini untuk bisa nantinya di 2024 bisa lebih menyeluruh di seluruh Indonesia gitu. Kemarin sebenarnya kita itu sudah mempunyai 2 event. Nah, untuk 2024 ini rencananya kita bakal ada event yang mana insya Allah di Maret, karena Maret itu ada International Women's Day. Keren karena di sini hari-hari perempuan, sepertinya memang perempuan tuh punya hari-hari banyak spesial ya. Hari-hari spesial yang mereka tuh bisa terempowering gitu, menyemangatkan. Nah, rencananya nanti ada di Yogyakarta, jadi ditunggu aja. Kita bakal kolaborasi dengan salah satu NGO juga, non-government organization, yang mana tentang perempuan, dan kita menyuarakan gak hanya Gen Z milenial dan mungkin gen kakak minnya milenial yaitu Gen X juga berkolaborasi. Karena perempuan tuh perempuan, bukan terkotak-kotak dalam generasi. Hanya perbedaan cara berkomunikasi atau mungkin zaman aja yang berbeda. Style cara komunikasi yang berbeda. Tapi rangkanya perempuan itu tetap sama. Ya seperti itu. Rambutnya, mukanya, bodinya sangat berbeda dengan laki-laki, terutama struktur otaknya. Jadi tidak ada yang namanya mengkotak-kotakan yang namanya sebuah generasi-generasi. Sebenarnya kalau budaya patriarki sih sedikit-sedikit mulai teredukasi untuk perempuan dan terkhususnya untuk laki-laki, bahwa perempuan mungkin bolehlah sedikit sejajar secara karir dalam laki-laki, leader seorang perempuan juga ada seperti itu.
Cuman menyuarakan ini nggak sepenuhnya itu paham, dan kadang juga bukan dari dirinya, tapi dari orang sekitarnya yang tidak memperbolehkan bahwa perempuan itu bisa loh punya potensi yang mungkin dikeluarkan, dan tanpa merendahkan seorang laki-laki di sekitarnya dia. Laki-laki tetap adalah iman di dalam keluarganya, apalagi konteksnya yang sudah berkeluarga. Itu sebenarnya nggak gampang sebenarnya. Kalau pacaran mungkin lebih gampang karena belum ada sebuah ikatan. Tapi kalau berkeluarga adalah cukup challenging di sini. Kesepakatan bersama itu adalah awal dari bagaimana perempuan itu bisa berkarya atau tidak gitu. Secara edukasi dia tuh siap untuk belajar gitu intinya tuh. Tapi saya tuh sukanya di sana adalah ketemu dengan banyak jenis perempuan yang berbeda sifat tapi punya satu tujuan. Karena ketika kita belajar itu mau orangnya ekstrovert, mau orangnya itu introvert, mau orangnya itu apapun, asal mindsetnya punya mindset untuk belajar, dia akan tetap buka di sana. Dan kadang-kadang punya banyak problem ketika dia cerita juga dalam event-event kita. Kalau misalnya ceritanya memang cerita lebih ke how to personal development-nya mereka, atau mungkin problem-problem mereka, malah mereka excited dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Nah, sepertinya perempuan butuh komunitas sosial ya, karena kalau kita lihat bahwa perempuan tuh sosialnya itu cukup tinggi, dan cara belajarnya memang berkoloni. Jadi ketika keluar, kalau di dalam rumah dia menjadi seorang yang rumahan gitu, tapi ketika di luar dia punya powerful yang lebih di sana. Kalau Gutu Sofi sendiri sebenarnya adalah akar dari sebuah perempuan punya karya ini berdiri. Seperti tidak terlihat ya, tapi memang yang membentuk sebuah risetnya adalah dari sini. Jadi memang Gutu Sofi ini pelajaran pertama saya untuk membentuk sebuah perempuan punya karya. Sebenarnya Gutu Sofi ini saya dirikan bersama suami, Mas. Karena beliau, saya panggilnya Mas Dwi Suko ya, asli namanya Mas Dwi Suko. Beliau ini punya kelebihan atau punya talenta yang oke dalam kreatif. Apapun lah, musik, gambar, terus seorang arsitek juga, dan punya skillful di sana. Ketika bertemu dengan saya punya skill juga untuk bagaimana caranya Mas Dwi Suko ini yang sudah skillful ini harus bisa disebarkan ke khalayak ramai. Dalam arti kalau orang sudah punya produk bagus harus disebarkan di khalayak yang ramai, dan kita punya value yang ada di sana dan jadi nilai tambah gitu intinya. Nah, kelebihannya adalah karena dari awal yang kita desain adalah produk-produk perempuan. Kita nggak hanya ingin, kalau produk sebenarnya semuanya sama, saya yakin. Karena tas ya bentuknya cuman kotak, bulat, terus apa lagi? Mungkin segitiga kalau ada. Tapi nilai desainnya itulah yang mungkin yang kelihatan kasat mata itu bisa jadi nilai tambah. Dan saat sekarang 14 tahun Gutu Sofi masih disukai di kalangan customer kita. Jadi masih menjadi salah satu brand yang cukup diperhitungkan dalam fashion bag perempuan gitu. Kalau untuk saya pribadi, karena ada di bisnis dan komunitas, pengen apa ya? Pengen jadi seorang yang cukup bermanfaat, gak hanya sekedar menghasilkan sebuah karya aja, tapi juga menghasilkan atau membuat sebuah komunitas yang mana komunitas itu bisa bermanfaat untuk semuanya dan untuk kedepannya, dan tidak harus ada saya di dalamnya gitu intinya.
Terus kalau untuk perempuan punya karya, ini wajib diteruskan, nggak hanya cuman saya aja. Kebetulan Ewinda adalah seorang foundernya. Cuman ini untuk kebersamaan dan untuk semua perempuan di Indonesia yang merasa satu tujuan, satu kesamaan, satu rasa untuk memperjuangkan sesuatu hal tanpa rasa keberatan dan pengen belajar terus-menerus. Karena saya rasa menjadi perempuan atau nantinya menjadi ibu itu tuh nggak gampang untuk bisa ketika ditempa sebuah keadaan. Katanya sih perempuan itu lebih sering mewek gitu ya. Cuman ketika mewek itu kita harus cari solusi dari problem tersebut gitu. Terus untuk Go to Sofi, pastinya ini adalah akar dari apa yang saya kerjakan saat ini. Apapun itu, dia menjadi salah satu brand di Indonesia yang value-nya menjadi salah satu inspirasi brand perempuan Indonesia gitu. Produknya boleh tas, tapi untuk next ke depannya tidak hanya tas saja. Karena tas itu adalah awal dari bagaimana kita melakukan sebuah perjalanan perempuan ketika di luar. Ketika di dalam ataupun berupa baju atau berupa sepatu, itu adalah sesuatu hal yang mungkin perempuan juga wajib punya untuk di brand Go to Sofi.